Oke, selamat sore. Ya, selamat sore teman-teman. Hari ini kita mau bahas beberapa hal ya. Saya di topik Zoom itu saya katakan kita akan bahas mengenai analisa teknikal ya. Ini cuman itu doang apa namanya sekalian nanti menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Oke. Nah, isu utama yang sekarang ada di pasar, mungkin teman-teman bisa lihat indeks harga saham gabungan secara teknikal dia udah sangat-sangat menarik sekali. Ya, apa yang menarik dari indeks harga saham gabungan? Teman-teman lihat nggak? Ini ujung aja nih. Ya, di beberapa candle itu dia sedang build up di situ. Ya, dia build up di situ. Ini, ya, dia build up. Itu sebenarnya cukup menarik. Sudah sangat-sangat menarik di situ. Build up untuk harusnya sih nanti akan ada tenaga untuk naik ya. Kenapa? Karena kita lihat dari data-data ekonomi yang ada untuk Indonesia itu cukup bagus. Ya itu cukup bagus. PMI kita juga udah naik lumayan ya. PMI teman-teman kalau cek dari PMI yang dilaporkan dari kemarin ya. Data PMI kita itu 51,9 itu naik. Ya dari perkiraan cuma 50 dia naik. Kemudian tingkat inflasi kita juga terkendali. Ya, kita bilang terkendali aja lah. Dan memang cenderung turun kan. Ini kalau dilihat dari data ekonomi kita itu cukup bagus. Nah, kalau lihat dari data-data yang ada, ini sebenarnya cukup cukup menarik. Apalagi krisis perbankan kita lihat itu sudah cukup mereda sekali ya. Ya kita nggak berharap sih nanti tiba-tiba ada something yang seperti apa gitu. Nah, mungkin yang jadi isu yang cukup negatif, tapi mungkin ini bukan isu negatif untuk kita. Ya nanti kita jelaskan. Yaitu kenaikan harga minyak. Nih, ya kenaikan harga minyak. Ini harga minyak ini naik karena adanya pemotongan produksi dari OPEC Plus. Ya OPEC Plus berarti negara-negara OPEC plus beberapa negara yang tergabung di dalamnya. Jadi ini membuat si harga minyak itu gap up. Ya, jadi karena dipotongnya cukup gede. Itu kalau tidak salah 1,6 juta barrel ya, 1,6 juta barrel per hari yang dipotong. Nah, jadi ya ini membuat si harganya menjadi sangat tinggi. Bahkan Goldman Sachs mengatakan bahwa harga minyak ini 2023 sampai mungkin nanti di 2024 itu mungkin akan ada di level 80 sampai 100. Ya 80 sampai 100 yang mana ya kurang lebih level yang sekarang itu mungkin akan bertahan sampai ke level di sekitar 100. Ya dan itu cukup besar ya kenaikan harga yang cukup besar yang mana teman-teman juga tahu ya harga minyak inilah yang membuat terjadinya inflasi di US dan di negara-negara lain. Ya kan? Nah, makanya kenapa keputusan dari OPEC ini itu cukup di ini ya, maksudnya cukup mengagetkan dan membuat pasar mulai berpikir bahwa the Fed ini masih akan menaikkan suku bunga lagi. Ini adalah kondisi negatif yang global ya. Jadi dia akan menaikkan suku bunga lagi. Nah, balik ke Indonesia. Ini mungkin akan menjadi blessing in the skies buat Indonesia. Ya kenapa itu terjadi apa ini berkat malah buat Indonesia. Harga minyak yang tinggi otomatis mereka akan mulai bergeser untuk kembali lagi mencari alternatif. Ya alternatifnya apa? Mungkin saja batu bara itu akan mulai kembali diangkat. Ya mungkin loh ya. Ini kita baru bicara mungkin. Oke. Nah, jadi kalau harga minyak melonjak, berarti akan ada peningkatan pada energi alternatif. Ya, salah satunya adalah ya si batu bara ini. Ya, salah satunya adalah batu bara. Saya pakai line chart aja. Teman-teman lihat ya, harga minyak melonjak dia juga ikutan melonjak. Kenapa dia melonjak? Karena ya pasar pasti akan berpikir, oh kalau harga minyak mulai tambah mahal, kita harus mencari alternatif. Nah, alternatif ya pasti balik lagi ke yang ini ya batu bara kecuali kan ini memang lagi ini ya lagi proses peralihan ke industri apa ke energi yang lebih bersih ya dia kalau tetap ditentang maksudnya tetap ditentang gitu ya oh nggak usah lah pakai batu bara memang udah harus disuntik mati kan PLTU yang ada. Nah ya ini mungkin akan anjlok lagi ya cuman rebound doang terus kemudian anjlok lagi ya. Tetapi kalau tidak ada alternatif lain karena apa negara apa globalnya kan sedang dalam keadaan yang
kita nggak bisa bilang ini krisis, kita juga nggak bisa bilang ini udah berhenti perekonomiannya, pertumbuhannya gitu ya. Apa ya, manufaktur-manufaktur yang ada saat ini itu kelihatannya kekurangan produksi. Jadi kalau kekurangan produksi sebenarnya nggak butuh-butuh banyak banget gitu ya. Nah, kalau menutup PLTU, bahkan Sri Mulyani udah mengatakan kan, kok kayaknya dia agak-agak ini ya, agak-agak berat ya untuk menutup PLTU. Itu. Ya. Nah, kita tinggal melihat ini cuma tinggal memantau aja. Kalau seandainya ini teknikal ya. Kalau seandainya oil itu berhasil ngebreak ini, ngebreak area ini ya 80 ya sampai 85 lah. Ya, artinya kalau oil bisa berhasil ditutup di atas 85, berarti peluang oil ini untuk change of character secara teknikal ya ini berarti akan mulai terjadi. Jadi tadinya dia turun gitu kan. Ya, ini mungkin akan berubah. Trennya akan berubah menjadi kembali naik. Ya, jadi kita tinggal menunggu apa? Oil ditutup di atas 85. Begitu oil ditutup di atas 85, nah, teman-teman lihat deh perubahan pada saham-saham energi. Sekarang aja, teman-teman kalau lihat Medco, ya, teman-teman lihat Medco itu kan dia langsung merespon kan. Saham-saham energi di Dow Jones segala macam juga dia langsung merespon. Ya, ini teman-teman lihat Medco. Nah, apa yang terjadi pada Medco? Ini kan dia langsung merespon, memang gap up lagi kan. Ini kita tinggal menunggu aja nih, paling dekatnya di sini aja. Nah, dia akan break struktur. Begitu dia break struktur, berarti kan ada terjadi, ini minor ya, minor change of character. Ya, kalau karakter umumnya dia memang masih dalam keadaan sideways ya, maksudnya gedenya dia memang masih dalam keadaan sideways, tetapi begitu itu break, ini berarti berapa nih? 1170 ya dia kalau dia bisa udah di atasnya, itu berarti dia Medco sendiri sudah mengalami perubahan karakter secara minor. Ya, jadi ada peluang dia mungkin masih akan up lagi nih. Gitu ya. Kenapa? Minyak sama gasnya kan. Belum lagi kalau teman-teman lihat gas ya. Ini harga gas belum bergerak nih. Biasanya juga dia merespon nih. Ini kita masih belum lihat natural gas itu mulai bergerak. Ya, ini apakah orang masih belum berpikiran untuk menggunakan gas ya atau ini masih menunggu ya menunggu ini kan masih turun nih. Gasnya kan masih turun terus kan. Ya, tetapi udah di dasar nih. Kalau bisa lihat ke belakang ya, ini udah di dasar. Harga gasnya sendiri secara teknikal udah di dasar. Nah, apakah ini juga nanti dia akan merespon harga dari si minyak, terus habis itu dia mulai bergerak juga. Karena gas ini juga menjadi salah satu alternatif. Ya, pengganti dari harga minyak yang mahal. Oke? Jadi di satu sisi itu mungkin akan menjadi ancaman untuk global. Karena ini akan menaikkan lagi inflasi. Ya, kenapa? Karena penggunaan transportasi bla 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 segala macam kan menggunakan minyak, ya kan? Nah, di satu sisi yang lain nih buat Indonesia sendiri ini bisa jadi blessing in the skies. Kenapa? Karena kita punya batu bara, kita punya gas yang cukup besar, kemudian minyaknya kita itu juga sebenarnya ya walaupun kita importir, tapi kita juga mengekspor minyak yang kita masih ya berapa ratus ribu barel per hari itu loh ya. Nah, itu juga kita masih ekspor. Jadi sehingga ini bisa jadi blessing in the sky untuk Indonesia. Oke, nah cuman teman-teman harus pantau dulu ya. Kira-kira dia akan seperti apa? Karena kalau lihat dari teknikal dia mentok nih. Ya, dia mentok. Nah, apakah ini bisa ngedorong ke atas? Ya, pemotongan-pemotongan itu mulai ada efeknya mungkin buat kontrak bulan Juni dan lain sebagainya ini akan efek nggak ke atas gitu ke atas pokoknya dia di close di atas 85 lah gitu loh. Jadi kalau teman-teman lihat udah minyak di close di atas 85, oh dia berarti kan ada peluang perubahan pada karakter atau terjadinya change of karakter dari si minyak itu sendiri yang sudah turun ini mungkin akan bergerak kembali naik. Ya, makanya kalau lihat dari ini ya perkiraan si Goldman Sachs itu akan ada di sekitar 80 sampai 100. Ya, 80 sampai 100. Berarti kan kurang lebih stabil tuh di atas itu. Nah, 80 sampai 100 itu untuk harga jual minyak itu udah cukup menguntungkan buat Indonesia. Ya, kalau tidak salah ya harga pokok produksi untuk yang harga minyak kita itu kalau nggak salah dibilangnya 50 sampai 70 US dollar per barel. Ya, kalau dia udah di atas itu berarti um,
penambang minyak ini, oil ini ya kayak Medco, ya oil yang lain-lain itu saya sih cuma lihat Medco doang ya. Nah, teman-teman juga akan lihat dia mungkin akan ada peningkatan lagi dari pendapatannya. Jadi mungkin ini masih akan ada kesambungan gitu ya. Ini untuk si perusahaan-perusahaan oil lah, ya kayak Pertamina, mungkin Elsa segala macam juga pasti akan dapat bagian di situ. Nah, yang kita mau lihat lagi adalah batu bara. Ya, jadi saham-saham batu bara mungkin akan ada efek kalau dia konsisten bertahan ya, sesuai dengan prediksinya si Goldman Sachs. Ya, jadi 80 sampai 100 gitu loh. Ya, kalau dia memproyeksi minyak di situ, ada peluang si batu bara itu juga akan naik kembali. Nah, kalau dia mulai naik kembali, nah teman-teman berarti udah bisa mulai perhatikan ya. Tapi ini bukan sekarang loh ya, bukan sekarang. Menurut saya sih udah terlalu tanggung banget. Karena sebentar lagi mau liburan nih. Ya, libur bersama itu tanggal 19. Ya, libur bersama tanggal 19. Berarti kita efektif paling cuma punya berapa hari lagi. Tanggal 7 kan udah libur tuh, hari Jumat tuh. Kita hari ini tanggal berapa? Hari ini sudah tanggal 4. Jadi ya paling kita cuma tinggal punya 10 hari dong efektif. 10 hari juga mungkin kurang kali ya. 10 hari efektif. Jadi ya minimal teman-teman udah tahu ada sentimen seperti itu. Nah, teman-teman jadi udah bisa mulai cek-cek gitu loh ya saham-saham yang berhubungan dengan batu bara, misalnya kayak Doit. Doit mentok ya, mentok. Tapi kalau dia ngebreak ini, yang ngebreak berapa nih? 324 sampai 340 dia ngebreak itu berarti dia udah mulai berubah nih karakternya lagi nih. Jadi setelah dia turun, ini kan ceritanya price in untuk pendapatan sebelumnya, ini batu bara turun kan. Jadi kalau dia udah mulai kembali naik lagi, jadi ini ada peluang ini akan terjadi perubahan pada karakternya. Oke? Ya nih kayak Doit. Nah, Indi juga teman-teman lihat ya, dia kan udah diversifikasi juga ke tempat lain kan. Nah, teman-teman bisa lihat Indi. Indi aja nggak sampai ya, nggak sampai ya wilayah yang saya tunggu ya. Di 1835. Ini tadi kita tunggunya di situ. Ya, nunggu daerah situ. Ternyata ini udah boleh mantul gara-gara si minyak. Ya, udah ada pantulan. Kemudian teman-teman tahu ya laporan keuangannya si ini juga cukup bagus. Lini bisnisnya selain batu bara juga udah mulai berkembang. Dia kan punya juga ya mobil listrik ya. Kemudian kalau tidak salah dia sebentar lagi juga akan menggarap si baterai listrik. Jadi teman-teman udah bisa mulai perhatikan dia udah turun. Udah turun ini kan udah bos nih. Ya, minornya kan dia udah bos. Ya, bos itu adalah, masih ingat ya bos itu apa ya? Ya, jadi ini paling kita tinggal tunggu turun aja. Ya, tinggal tunggu turun. Nih, turun. Berarti kan daerah-daerah sini kita mau, ini kalau misalnya ini nggak dapat, kalau bisa sih dia tutupin ya gapnya ya. Nih, ya ini ya, daerah situ kalau dia bisa tutup, enak gitu. Jadi nggak ada utang untuk ke atasnya. Tapi kalau nggak bisa, berarti teman-teman bisa tunggu di sini. Ya, ini. Ini daerah sini udah bisa ditunggu nih di 2000-2130. Jadi dia nutup, ini kan kayak itu ya, bos, cari ke bawah, nutup ini, ya nutup ini, tutup daerah sini sekitar 2000-an lah ya untuk India. Nah, dia tutup, habis itu mulai berubah lagi nih. Kita tinggal cari change of karakternya aja. Dia naik, ini kan pasti akan ada swing kan. Jadi setiap kali kenaikan pasti ada swingnya, ingat. Dia pasti akan cari low-nya. Low, swing low. Kalau low-nya udah confirm, ya artinya dia akan tinggal nge-swing lagi untuk mencari high yang baru. Jadi nanti akan membentuk struktur market higher high, higher low. Ya, masih ingat kan ya? Struktur market ya. Nah, kalau teman-teman udah lihat kayak gitu, berarti kan dia udah change of character. Mau minor kah, mau minor kah, atau ya teman-teman kan agresif kan kita cari minor-minor aja. Biar bisa masuk duluan kan. Nah, kalau teman-teman yang konservatif ya cari majornya. Majornya berarti tunggu dia higher high, higher low. Itu berarti OMAD. Ya, konfirmasi 4 titik. Ya. Ya ini kayak Indi, ada Adaro, segala macam. Itu kalau karena udah turun cukup jauh. Nih, ada Adaro. Ya, ini dia kan udah turun cukup jauh tuh. Ya, ini juga nanti akan terjadi perubahan pada karakter. Ini bos yang kecilnya udah kena ya. Ya, anggap sinilah. Udah. Nah, di berapa nih? 3130. Jadi kalau ada udah ngebreak ke situ, ke break ke atas, ini sebenarnya udah mulai terjadi break of structure. Ya, nah itu yang kalau keadaannya seperti ini karena dia datang dari downtrend kan. Dia datang dari penurunan harga kemudian terjadi bounce. Itu berarti udah minor change of character, minornya. Jadi ini merupakan sebuah sinyal bahwa
kelihatannya gue akan berubah nih, karakter gue yang dari tadinya turun, ini mungkin akan lanjut. Tapi teman-teman juga hati-hati, ya hati-hati. Kenapa? Bisa jadi terjadi utat. Jadi itu spring yang di atas tuh, ya bisa jadi terjadi utat, kemudian false, kemudian dia turun kembali. Itu bisa aja. Makanya saya minta teman-teman pantau, ya pantau harga dari si minyaknya, harga dari bahan produknya yaitu batu bara. Lu pantau dulu itu, pastikan itu dulu aja. Nggak apa-apa lu nunggu. Ya, nah, teman-teman yang udah di forex pasti tahu lah ya. Kita nunggu. Nah, cuman karena di saham kita pakainya time frame daily, nunggunya kelihatannya seperti selamanya gitu. Ya, padahal ya kalau kalau teman-teman lihat yang apa yang di forex gitu ya. Karena kita pakai time frame yang di bawah ya. Time frame yang kecil banget 15 menit ya. Teman-teman kalau pakai yang 1 menit lebih cepat lagi kan untuk konfirmasi kan. Nah, ini artinya apa? Teknikalnya sama, cuman proses kitanya menunggunya itu yang nggak sabar. Ya, menunggunya nggak sabar. Nah, ini juga sekaligus gitu ya. Mungkin menjawab pertanyaan teman-teman lah, kok ke forex? Kenapa kita ke forex? Karena di saham itu membosankan. Ya kita mau kolek. Aduh, apa yang mau dikolek? Ya dari 2 bulan yang lalu kita lihat saham-saham kita itu di situ-situ aja, nggak kemana-mana. Ya kalau dia naik ya dia naik, kemudian dia turun kembali ke situ. Itu kan berarti sideways kan, ya kan? Nah kalau teman-teman bermain di situ, kecuali scalping ya, kita nggak bisa gitu loh. Ya lu bolak-balik di situ, bolak-balik di situ, akhirnya apa? Ya lu gatel, lu pokoknya gue masuk aja. Tetapi karena lu nggak sabar menunggu, jadi apa ya kayak dikit-dikit stop loss, dikit-dikit stop loss. Ah udahlah gue stop loss dulu gitu. Nah itu maka dari itu untuk apa ya? Kalau dibilang mengobati nggak juga ya, untuk apa ya, untuk menyalurkan teman-teman yang ya ampun kalau gua nggak trading kok kayaknya gatel-gatel, pegel-pegel badannya gitu ya. Nah, saya ajak teman-teman ke forex, tapi itu pun dengan sebuah syarat. Lu harus tahu bagaimana cara mainnya. Ya, lu harus tahu bagaimana cara mainnya. Maka dari itu, kalau teman-teman ke forex, saran saya cuma satu, pakai uang kecil. Pakai uang kecil aja udah enak banget kok. Ya kan? Teman-teman bisa lihat, kita mulai dari kapan? Hari Jumat yang lalu kan? Jumat yang lalu aja 3 posisi kita kena semua. Ya, 3 posisi kita kena semua, kecuali emas ya. Emas karena kena ini ya, kena jebret gitu ya. Terus habis itu kena stop loss kan. Tapi yang lain tuh kena semua. Artinya kalau teman-teman taruh stop lossnya mungkin agak-agak tinggi, emas big win, euro big win, kemudian USD yen juga big win kan, itu hari Jumat. Nah, teman-teman kalau melihat di hari Senin juga kita masih win walaupun loss 1 ya di USD Jepang ya, USD Jepang, tapi euro Jepangnya, euro yennya kita masih dapat. Ya kan saya baru close hari ini. Saya baru close hari ini, berarti kan ya 2 hari lah ya, tapi kita dapat gitu. Nah, kalau kita loss 1 di USD yen, kita masih dapat euro yen. Ya berarti kan kalau pakai risk reward ratio 1:2, kita masih dapat 1. Gitu. Kita lihat nggak? Apa maksudnya gini, teman-teman kalau misalnya ikutin yang di forex, penting banget nggak risk management? Karena begitu ada risk management, setup kita kan nggak 100% kita bilang bakal langsung akan jalan seperti itu, enggak kan? Gitu kan? Tetapi kalau teman-teman punya risk management, kita lihat ketutupnya gampang banget dan segera pula. Ya segera lagi ketutupnya gitu kan. Maksudnya kalau ini nggak kena, kita masih ada satu lagi, oh kena gitu. Jadi yang saya mau tekankan itu di situ ya. Jadi kenapa saya ajak teman-teman ke forex ya? Satu, untuk ngelatih sekalian psikologi lu, ngelatih sekalian teknikalnya. Yang ngelatih sekalian teknikalnya. Jadi kalau lu udah sering melihat teknikal seperti itu, lu balik ke saham, ya udah begitu aja. Tetapi prosesnya lu nunggu. Ya, prosesnya lu nunggu. Nah, proses menunggu itu sembari lu menunggu, ya kan gue tau lah ya, kita kayaknya kalau gue nggak trading gimana gitu ya. Udah, ayo kita ke sana. Lu trading, lu ini dapat ya, lu malah masuk. Gitu loh. Jadi nggak apa ya, nggak kayak kayak orang orang merindukan pacar gimana sih gitu ya. Kok kayaknya kalau gue nggak trading kayak nggak pas gitu ya. Nah, ini kita salurkan. Ya, itu kenapa saya ajak teman-teman ke forex. Jadi kita nggak tergantung pada market gitu loh.
Nggak, oh kalau market lagi, dulu kan gitu ya. Kalau indeks lagi jelek, ya saya ajak liburan. Itu pun nggak semua orang bisa libur. Padahal mereka punya pekerjaan. Ya, bisnis mereka ada pekerjaan, karyawan tetap masuk kerja. Itu pun masih ngecek terus RTI ya, ngecek terus portofolio ya. Padahal kita tahu bahwa market kayak gitu lu ngapain gitu loh. Ngapain lu menyumbangkan uang ke dalam market gitu. Ya kan itu bagian dari money management kan? Ya karena itulah ya saya memberanikan diri, tapi pasti saya belajar dulu ya di pasar sebelah. Nah, begitu saya kira-kira mantap, ya makanya saya ajakin teman-teman. Oke, tetapi ini bukan berarti, kayaknya lu bakal meninggalkan saham. Enggak. Teman-teman tahu ya, compounding itu di saham itu yang paling besar. Ya, compounding itu di saham paling besar. Sedangkan kalau di forex, teman-teman mau compound juga bisa, tapi butuh konsistensi yang lebih. Ya kenapa? Karena resikonya pasti lebih gede di forex lah, karena dia ada leverage kan. Teman-teman tahu lah ya leverage-nya itu kan kita nggak pakai uang kita Rp1 dengan Rp1. Kalau di saham kan, lu punya Rp1, lu belinya Rp1. Nggak bisa lu punya Rp1 beli 100 perak, nggak bisa. Kalau di forex kita bisa. Nah makanya karena ada leverage itu membuat si forex itu menjadi lebih berbahaya ya, dalam tanda petik lebih berbahaya gitu, karena itu lu butuh pengetahuan. Nah tapi ya dengan lu tahu itu lebih beresiko, risk management lu gimana, money management lu gimana, poin pentingnya itu ya. Dan di forex kita nggak perlu pakai uang besar karena ada leverage itu justru ya, karena ada leverage maka lu bisa melakukan compoundingnya dengan uang kecil malah. Ingat loh ya, compounding 1% saja sehari. Ya, sehari aja 1%, maka sebulannya itu lu dapat berapa? Dapat 20%. Nggak perlu gede-gede. Ya, kita nggak usah bilang 1% lah. Kok kayaknya muluk-muluk banget ya. Walaupun gampang dapatnya gitu, 1% di forex itu. Kita bilang 0,1% aja. Setiap hari lu compound 0,1% dari modal lu. Ya, berarti kan 1 bulan lu dapat berapa? Dapat 2%. 1 bulan 2%. Ya, dalam 1 tahun lu dapat berapa? Hitungannya kan adalah 24%. Benar nggak? Ya, hitungannya kan 24%. Tetapi masalahnya adalah 2% lu, modal itu lu pakai lagi buat compound. Ya, sehingga pada akhir tahun lu nggak dapat cuma 24%. Lu dapat total itu kalau tidak salah teman-teman hitung deh antara 39 sampai 40-an persen. Itu cuma 0,1 doang loh. 0,1. Ya, 0,1%. Tentu ya kalau di saham teman-teman jangan terapkan itu ya. Karena teman-teman kalau untung cuma 0,1%, habis buat fee. Ya, fee broker lu habis gitu. Ya, fee sekuritas lu, fee jual dan belinya itu udah kurang lebih 1%, nggak bakal dapat segitu. Oke? Ya, jadi sekali lagi ya, balik lagi. Kalau teman-teman ada di forex, ingat pokoknya punya dasar dulu. Nah, habis itu baru kita trading kan di situ. Pakai uang kecil, dan kalau lu nggak bisa yang namanya risk management, nggak bisa money management yang seringnya, udahlah nggak usah pakai stop loss. Kayak gitu, lu jangan di forex ya. Habis tuh, lu mau berapa persen uang, lu mau bawa berapa truk uang pun nggak ada gunanya. Ya, jangan ke situ. Oke? Tapi kalau lu berani ya, gua mau disiplin dengan lu mau komit gitu ya. Gua mau disiplin dengan gua harus analisa dulu. Ya, oke? Ini di forex lu mau nggak mau harus pasti begitu. Analisanya apa? Analisa teknikal. Lu harus punya waktu untuk melakukan analisa. Ya, itu yang kedua, karena dari analisa lu itulah lu bikin trading plan. Ya, kemudian lu trade the plan. Dalam trading plan itu ada risk management, ada money management. Lu berapa lot lu harus boleh beli, lu punya risk reward ratio berapa dan lain sebagainya. Nah, kalau lu disiplin di hal-hal kayak gitu, otomatis si saham lu pun akan melakukan hal yang sama. Lu melakukan research, lu melakukan analisa, lu bikin trading plan, lu trade the plan. Oke, itu kurang lebih. Jadi makanya kenapa saya memperkenalkan dua pasar ini sekaligus. Itu akan saling berkaitan. Nah, hari ini kita bicara mengenai oil yang naik tinggi. Kenapa kita bisa tahu dulu? Ya, kenapa kita bisa tahu duluan? Ya, karena kita trading di situ. Teman-teman bisa trading oil kan? Ya, terus habis itu teman-teman tahu korelasinya antara oil sama emas. Kalau oil naik, emas pasti akan turun. Karena dianggap akan ada kegiatan ekonomi yang bangkit.
Ya, dianggap akan ada kegiatan ekonomi yang bangkit. Ya, makanya emas turun. Ya, tetapi kondisi sekarang itu bisa jadi oil naik, emas juga naik. Emas naik kenapa? Nah, ini juga saya sekalian membahas ya. Emas naik kenapa? Emas naik itu karena buruknya US dollar. Buruknya fundamental US ya, buruknya fundamental US. Kalau sekarang teman-teman bisa lihat lah, sangat-sangat buruk sekali ya, data-data ekonomi yang ada itu udah luar biasa, kemudian diperparah dengan krisis perbankan. Nah, sekarang harga minyak naik, ini mungkin nggak naikin harga inflasi ya, harga-harga bensin di US itu juga ikutan naik, kemudian inflasi ikut naik. Nah, kalau inflasi ikut naik, teman-teman tahu dong akibatnya adalah The Fed tuh mau nggak mau harus naikin lagi suku bunga. Ya, korelasinya komplit banget lah ya. Kalau dia naikin suku bunga lagi, you know ya, salah satu korban kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed itu adalah Silicon Valley, kemudian First Republic, kemudian Silvergate ya dan sebagainya itu ya, termasuk Credit Suisse segala macam ya. Itu adalah korbannya udah. Walaupun berhasil dihandle. Ya, kita nggak tahu nanti akan ada korban-korban yang baru apa enggak. Tapi yang pasti adalah bulan Mei nanti ada peluang kenaikan suku bunga kalau harga minyak tetap tinggi. Karena April ini bisa jadi langsung akan ada efek ke inflasi. Oke? Nah, teman-teman lihat kalau data ekonomi jelek begini, orang berburunya kemana? Ke emas sebagai safe haven. Ya, jadi ada demand di emas. Kalau emas demand-nya terus naik, apa yang terjadi? Ya, harga emasnya akan dihargai lebih tinggi. Belum lagi ya, ada satu isu lagi. Teman-teman tahu ya, ada satu grup, ngomongnya grup bukan ya, namanya BRIC. Ya, BRIC itu adalah Brasil, Rusia, India, China, sama South Africa. Jadi 5 negara ini menguasai kalau tidak salah itu hampir berapa puluh persen perekonomian dunia. Ya, berapa puluh persen perekonomian dunia. Dan kabarnya mereka sedang merancang mata uang sendiri. Jadi nanti akan bikin kayak euro gitu loh. Ya, euro itu kan untuk kawasan Eropa nih. Kita nggak tahu nanti BRICS ini nanti akan bikin mata uang seperti apa. Dia akan dipakai untuk perdagangan antar 5 negara itu. Antar 5 negara. Lalu lu bisa lihat ada China, ada India saja itu udah menguasai berapa persen dari perekonomian dunia. Ya kan, ada China, ada India di situ. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau mereka beneran bikin yang namanya mata uang? Teman-teman bisa lihat waktu euro jadi. Euro berhasil diperdagangkan atau menjadi mata uang untuk Eropa, ya. US dollar itu mengalami degradasi. Ya, degradasi itu sekitar hampir 17 apa 18%. Saya udah sempat share chartnya. Ya, jadi teman-teman bayangkan ya, tadinya jumlah uang yang beredar, jumlah US dollar yang beredar itu sekitar 67% ya atau lebih ya. Ya, tiba-tiba tergerus, jadi nggak dipakai lagi nih, sekitar hampir 17, anggaplah 20%. Nah, 20% kemana? Balik ke negaranya. Ya, balik. Jadi supply dolar yang sebanyak itu balik kembali ke sana. Tambah nggak ada harganya kan. Ya, tambah nggak ada harganya. Makanya teman-teman kalau lihat ya, US dollar, nilai value dari US dollar dari tahun 1930-an sampai hari ini, itu udah anjlok jauh banget. Ya, di tahun 1930-an, nilai value US dollar itu masih di 14 ya, 14. Nah, hari ini itu di angka hampir menyentuh 0. Tapi nggak mungkin 0 lah ya, di angka 1-an. Jadi turunnya jauh banget. Nah, kalau BRICS beneran bikin mata uang sendiri, berapa persen lagi, ya ini US dollar ini akan kembali ke negaranya. Ya nggak dipakai lagi gitu loh. Nggak dipakai lagi. Jadi karena dia selama ini kan dicetak, terus habis itu disebarkan ke seluruh dunia sebagai mata uang perdagangan dunia kan, ya kan? Nah, ini sekarang kalau sampai itu jadi ya, BRICS itu jadi, pakai mata uang sendiri, apalagi kan kabarnya Indonesia akan bergabung di situ, diajak bergabung di situ. Ya, diajak loh ya bergabung di situ. Jadi itu BRICS itu bakalan menguasai berapa besar ya perekonomian dunia. Ya, belum lagi nanti kalau tiba-tiba ASEAN juga mulai itu. Sekarang kan ASEAN udah mulai itu ya. Kalau melakukan perdagangan mereka menggunakan mata uang mereka. Ya, nah teman-teman bisa melihat nggak?
Jadi tadinya barang yang namanya US dollar itu kan melimpah di mana-mana. Ini cerita balik kembali ke negara asalnya. Jadi kayak kertas yang nggak ada gunanya, saking banyaknya ini, tapi nggak kepakai lagi. Nah, bagaimana penurunan US dollar? Nah, itu teman-teman juga bisa lihat bagaimana kenaikan dari harga emas. Gitu. Karena mata uang sebuah negara kan harus ada underlying assets-nya kan. Ya, kalau selama ini kita menggunakan US dollar untuk menilai penguatan mata uang sebuah negara kan, kayak misalnya Indonesia punya cadangan devisa sekian US dollar, ya kan, dia mereka melakukan underlying assets-nya di situ. Ya plus emas. Kalau dulu semuanya dalam bentuk emas. Nah, si BRICS ini kalau dibentuk pasti akan diborong emasnya gila-gilaan. Karena dia butuh underlying assets-nya. Ya, dasar untuk dia melakukan percetakan uang. Ya, ini dasar untuk dia ngitung nih, kira-kira seberapa kuat nih mata uang ini. Gitu. Ya, nah teman-teman akan lihat emas itu harusnya akan lebih tinggi lagi. Oke, ya. Nah, korelasinya kemana? Nih, emas sendiri sekarang kan nih lihat ya. Dia udah ngebase di situ, bikin descending triangle. Ya, ini kan tinggal tunggu break doang. Break beng gitu kan. Apalagi ini kalau dia break all time high-nya kan di 2072, 2050. Itu kalau sampai ke break itu udah all time high. Nah, secara teknikal all time high itu gimana sih? The sky is the limit. Ya kan? The sky is the limit. Nah, kalau the sky is the limit ya teman-teman you know lah ya, berarti kan ada kenaikan ke atas terus gitu. Nah, balik lagi ya. Balik lagi. Korelasinya apa ke saham? Berarti BRMS atau saham-saham yang berhubungan dengan emas ada peluang ke depannya. Ya kan? Ada peluang ke depannya. Nah, kalau dia ada peluang ke depannya, apa yang lu harus lakukan untuk BRMS? Ya ini kalau kita dengar ceritanya, berarti kenaikan harga emas itu akan cukup menguntungkan buat perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas dan punya cadangan yang besar. Ya, BRMS kan teman-teman tahu ya, dia udah membeli kalau nggak salah dua tambang lagi, udah memperbesar cadangan emasnya, kemudian bikin 2 pabrik ya, dan ini akan beroperasi kurang lebih ya dekat-dekat tahun-tahun ini ya sampai tahun 2024 ya. Ini ada peluang untuk saham-saham emas ya, mungkin kayak Antam segala macam ya. Cuman Antam ini ya udah jarang banget ya kita sebut lah ya. Terus habis itu kita lihat ya saham-saham yang lain lah yang berhubungan dengan emas lah. Ada Archie ya. Tapi saya ya dari awal kita memang cenderung ke BRMS. Kenapa ya? Kenapa? Karena kalau teman-teman research ya kita tahu the man behind the gun-nya. Kita tahu ya ada inilah, ada bukan apa ya, ada dukungan dana lah. Ya, ada dukungan dana minimal dengan nama besar sebuah grup ya, grup Salim di situ kan. Ya, terus habis itu cadangan emasnya juga dia udah bertambah secara fundamental, totally dia sudah ya cukup cukup berbeda lah dengan yang di tahun-tahun sebelumnya lah. Ya, ini BRMS. Jadi teman-teman udah bisa mulai lihat. Ya, udah mulai lihat ke depannya bahwa BRMS mungkin akan mendapatkan benefit dari kenaikan harga emas itu. Oke, dan kalau teman-teman udah tahu bahwa oh ini jauh ya ke depannya, ya lu atur modal lu. Ingat ingat ya, lu atur modal lu. Ini money management di sini. Cicilnya ya jangan keterlaluan langsung. Nanti kalau dia nggak jalan-jalan, lu nyalain orang. Ya dia nanti aku harus ke kantor saja, dia nggak kemana-mana. Gitu. Karena apa? Dia sifatnya long term. Ya karena kan lu mesti tunggu dia bener nggak kejadian. Karena ini baru story nih. Baru story kayak BRICS mau bikin mata uang sendiri itu kan baru story ya, baru bocoran. Lu mesti pantau itu. Ya, kemudian lu mesti pantau juga harga emas. Kalau dia sampai bisa ngebreak all time high, ini harusnya udah tinggal tunggu waktu doang kan untuk BRMS kan. Untuk merespon harga emas itu. Karena kalau harga emas tinggi, berarti apa yang terjadi pada si pendapatan perusahaannya? Pasti ikut naik dong. Sama kayak dulu. Di mana batu bara naik tinggi, ya otomatis dong pendapatan perusahaannya kan udah lihat sendiri kan. Sekarang kinclong, wah tertinggi sepanjang sejarah, bla 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 segala macam. Tapi kan lu nggak mungkin price in pada saat oh tertinggi sepanjang sejarah. Ya lihat harga harga batu bara udah pada jatuh, ya kan? Lu price in-nya kapan? Ya pada saat harga batu bara baru mulai naik, gitu ya. Nah demikian juga kalau teman-teman lihat harga emas sekarang.
Berarti kan lu pricingnya kapan? Ya pricing pada saat ya memang ada di technical yang memang di area-area yang lu mau beli. Ya lu pricing sekarang. Nanti panennya kapan? Ya pada saat ceritanya benar-benar terbentuk. Ya kalau BRICS beneran bikin mata uang sendiri, harga emas mulai all time high, ya kan? Lu akan lihat gitu loh, prosesnya dia akan terjadi seperti itu. Gitu. Itu trading ya. Jadi lu melakukan price in di awal. Nah, analisa ini sangat mungkin salah. Karena itulah risk dan money management itu untuk mencegah kita sampai, kalau kita salah, jangan sampai salahnya sampai hancur berantakan. Gitu. Jadi stop loss itu adalah bagian dari perencanaan lu. Kalau gue salah, apa yang akan gue lakukan ya? Oh, di mana gue harus berhenti? Oh, gue salah, udah gue akui aja gue salah. Tapi kalau gue benar, nah udah gue tinggal ikutin. Gitu, upsize-nya seberapa gede, ya gue tinggal follow the trend, let the profit run. Ya, bahkan yang di forex kan teman-teman udah lihat sendiri ya. Sebenarnya yang kita lakukan itu selalu kayak gitu. Jadi udah capai TP1, stop loss-nya gimana? Dijadikan 0 BEP atau stop loss-nya udah plus, berarti udah jadi trailing stop ya. Jadi udah cuan yang trailing ya. Jadi kalau dia naik lagi ya gue trailing lagi ke atas. Gitu ya, teman-teman lihat ya korelasinya ya. Oke. Saya pikir itu dulu teman-teman untuk hari ini. Jadi kita nggak akan ngomong terlalu banyak dulu lah ya. Karena panjang banget. Oke, nyambung kemudian tadi perihal forex. Kalau di saham kita beli 100 juta, yang kita pertaruhkan kan ya 100 juta. Turun naiknya dihitung selisih. Betul. Kalau di forex nggak seperti saham, boleh dibuat realisasinya. Oh gini. Jadi gini ya. Kalau di forex kan kita ada namanya leverage. Kalau di saham kan satu rupiah, lu cuma bisa beli 1 rupiah. Nggak ada leverage-nya. Ya kan? Sedangkan kalau di forex, yang biasa saya pakai itu cuma 1/100. Saya nggak pernah akan pakai lebih dari itu. Oke? Nah, lu kalau punya 1 rupiah, lu bisa beli barang seharga 100 rupiah. Ya, 100 rupiah. Kenapa? Karena lu dipinjamkan ya, ngomong gitulah ya, dipinjamkan oleh broker, ada fasilitas dia pinjamkan lu sebesar ya sisanya 99 itulah ya. Karena makanya satu rupiahnya kita dianggap sebagai 100 rupiah oleh sistem. Oke? Nah, jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau di saham dia turun 1%, ya memang 1% yang lu rugi. Oke, 1% yang lu rugi. Sedangkan kalau di forex turun 1%, apakah lu akan turunnya 1% modal lu? Enggak, karena lu dikali 100. Jadi kalau dia turun 1%, maka yang lu rugi adalah minus 100%. Habis uang lu. Gitu. Tapi kalau dia naik 1%, maka dia akan jadi plus 100%. Itu di forex, makanya leverage-nya. Itu kan gampangnya kayak gitulah. Nah, jadi kalau misalnya makanya kalau teman-teman kalau bicara mengenai bicara ke trader forex, yuk dapetin bagger. Mereka setiap hari dapat bagger. Gimana dong? Gitu kan? Nah, iya betul. Kalau position sizing untuk yang itu ya, untuk forex, memang dia ada hitungannya untuk masing-masing pair, ya. Masing-masing pair dia punya hitungannya. Kemarin kan kita udah ini ya. Kalau lu mau praktisnya, lu sebenarnya tinggal itu kan hitungan, ya lu bisa pakai aplikasi itu sih. Apa namanya, Stinu ya. Tapi di iOS ya. Kalau di Play Store nggak ada. Harusnya sih ada ya. Pasti ada lah. Teman-teman bisa cek itu. Nah, tapi hitungannya kurang lebih seperti itu, Pak. Ini udah TP-an. Ya, nih teman-teman bisa lihat ya, misalnya hitungannya kan sebenarnya gampang. Kalau ya ada ya, harusnya sih ada ya. Hitungannya sebenarnya simple banget kok, gampang banget kok. Lu yang penting ya, nilai terkecil untuk teman-teman pasang lot itu kan cuma gini. 0,01 lot. 0,01 lot. 0,01 lot itu nilainya berapa sih? Nilainya adalah $10. Ya, nilainya adalah $10. Oke? Jadi $10 itu berapa? Kalau dikalikan 14.000 ya 140.000. Ya udah, itu aja. Jadi kalau teman-teman mau trading di forex, kalau baru mulai belajar nih ya, lu pakai aja 500.000. Udah nggak usah lebih dari itu. 500.000.
Nah, setiap kali kita melakukan transaksi, lu hanya boleh buka 0,01 lot. Ya, 0,01 lot sampai lu ngerti, oh ini bagaimana, misalnya kalau teman-teman pakai MetaTrader ya, bagaimana cara gue open buy, open sell gitu ya di MetaTrader. Kemudian, ini kayak hitungan-hitungan itu ya, hitungannya gimana sih? Nanti ada biaya inap lagi dan sebagainya. Itu makanya kenapa saya bilang lu harus ada prosesnya. Ya, lu harus ada prosesnya. Tapi selama lu menjalani proses itu, pakai uang kecil. Karena dengan uang 140.000, lu udah bisa trading. Ya, dan di sini kenapa saya katakan buat teman-teman yang scalping di saham ya. Kan sering ya mereka pakainya 10 lot ya, kemudian berapa ya 5 lot dan sebagainya. Itu uang kecil-kecil itu, lu dapatnya juga uang kecil kalau di saham. Ya, lu misalnya nih ya, beli 10 lot sama apa? Saham Friends misalnya, 10 lot. Berarti kan cuma lu pakainya berapa? 600 ya. 600 kali 10 berarti pakainya 60.000 ya. Nah, atau 6.000 ya. Benar nggak sih satu lotnya si Friends berapa sih sekarang? Coba kita lihat sebentar. Friends ini sekarang ada di 64 ya, 64. Berarti kan lu beli satu lot Friends itu adalah 640.000. Iya, makanya udah nggak tahu pusing sih sebenarnya. Ya, makanya coba dulu, Pak, ya. Nih ya, 66 satu lot itu adalah 6.400. Kalau lu beli 10 lot itu 64.000. Benar nggak? Ya, 64.000. Naik 1%, terus habis itu lu TP. Ya, naik 1% lu TP. Lu dapat berapa? 640 perak. Ini cuma belum dikurangi biaya broker berapa segala macam. 640 perak kapan lu mau jadi itunya ya. Tujuan lu kan katanya mau menjadi cepat kaya. Ya, ini gimana caranya? Gitu ya. Tapi saya nggak ngajakin lu ya. Ini maksudnya progresnya. Ya, progresnya. Lu kaya ya bisa lah itu, tapi itu proses ya. Nggak serta-merta lah dengan uang 140.000 lu mau kaya dalam semalam kan gimana ya caranya ya. Nggak mungkin punya gitu kan. Nah, uang segitu lu bawa lah. Misalnya gue bawa lah ke Forex. Tapi belajar dulu ya. Ingat ya penekanan saya di situ. Lu tahu dulu prosesnya. Lu tahu dulu bagaimana cara belajarnya. Nah, pindahlah ke situ. Jadi makanya kenapa saya bilang dari kemarin. Di Forex itu uang kecil buat ngasilin uang gede. Uang kecil buat ngasilin uang gede. Nah, lu kalau punya modal 500.000 dan lu punya ini modal ya, modal 500.000 karena nggak ada modal lu nggak bisa trading juga. Ya itu pertama, modal itu dulu. Kemudian lu punya modal yang namanya technical analysis. Lu harus punya modal analisa teknikal. Lu harus bisa dong tahu bagaimana melihat uptrend sama downtrend. Ya kalau enggak, lu mau gimana? Oh asal buka aja kayak di saham. Nggak bisa. Ya lu asal buka. Ini kan kita mempermain nggak ada yang dipegang lu. Kalau mungkin teman-teman lihat TMPI segala macam, oh gue masih bisa pegang perusahaannya walaupun akhirnya delisting gitu kan. Ini nggak ada yang lu bisa pegang gitu loh. Nah, jadi otomatis TA itu lu harus ada. Ya, minimal lu bisa melakukan analisa karena penting sekali melakukan analisa di forex. Lu nggak bisa kayak di saham. Wah, pokoknya udah asal masuk aja atau hari ini trade sama apa? Oke, gue masuk di situ. Nggak bisa. Lu nggak bisa melakukan itu. Maka dari itu kenapa saya coba tarik teman-teman ke situ agar lu disiplin melakukan analisa. Karena kalau di saham saya ngomong sampai berbusa-busa, kayaknya susah banget ya. Tapi kalau di forex lu nggak melakukan analisa, lu udah calon dipermainkan pasar. Gitu ya. Jadi lu butuh modal uang. Yes, satu. Ya, kedua lu butuh modal melakukan analisa teknikal. Ya, teknikal analisa. Itu ya. Kemudian lu harus punya yang namanya disiplin. Disiplin dalam hal risk management, dalam hal money management, psikologi lu track the plan. Lu harus punya disiplin itu. Oke? RM risk management, MM money management sama disiplin. Jadi kalau teman-teman ini ya kalau saya boleh analogikan ya. Aduh boleh nggak sih seperti itu ya? Forex itu memperlakukan lu seperti Kopassus. Lu nggak bisa lengah sedikit pun.
Ya, jadi udah hajar begitu lu lengah, hajar gitu kan. Sedangkan kalau di saham karena dia time frame-nya gede. Time frame-nya gede. Jadi lu seperti apa ya? Satpol PP. Aduh, nanti jadi masalah nggak ya nanti ya? Jadi nggak perlu harus latihan setiap hari, nggak perlu ngapa-ngapain gitu kan. Pokoknya udah datang aja. Ya nanti ada perintah ini ya udah cuma tinggal bongkar doang ya segala macam. Tapi kalau lu Kopassus kan lu nggak bisa karena lu diterjunkan dalam kelompok kecil. Kalau lu nggak disiplin ya mati taruhannya. Ya tugas lu nggak kelar. Ya nah itu forex. Jadi lu butuh melakukan semua yang memang seharusnya trader lakukan. Itu nggak bisa datang ke pasar buka laptop ya habis itu nonton laptop oke gue beli ini gue beli itu nggak bisa. Lu harus benar-benar melakukan persiapan sebelumnya ya. Jadi makanya saya dorong teman-teman ke sana ya. Kan dia ada akun demo juga, lu nggak perlu uang juga nggak apa-apa lah, lu demo aja. Cuman ya psikologinya nggak dapat gitu aja ya. Kalau lu mau dapat psikologinya pakai uang kecil ya, artinya 500.000 kalau sampai itu hilang nggak sampai membuat lu harus nangis bombay segala macam ya sudah pakai 500.000-nya udah hajar gitu. Dapatin psikologinya, lu akan lihat gitu ya reward sama punishment-nya. Kalau lu nggak disiplin, nggak ada risk management, hajar langsung kena. Gitu ya. Kalau lu nggak melakukan analisa, pak langsung kena. Gitu. Nah, kalau lu udah disiplin di sana, di saham nggak mungkin, gue nggak perlu harus teriak-teriak lagi. Ya gue udah yakin lu pasti akan melakukan hal yang sama. Udah gitu aja. Gitu loh. Nah, makanya kenapa saya mendorong teman-teman ke sana. Ya, biar apa? Biar lu lihat setup-nya. Setup kita kan bisa pakai time frame yang kecil tuh. Sehingga kita nunggunya nggak lama. Oh, ya benar ya bekerja ya. Nah, nanti kalau lu balik ke time frame yang gede di saham, ya udah tinggal nunggu. Nah, proses menunggu itu nggak sampai membuat lu apa ya kayak cacing kepanasan gitu loh. Aduh, kayaknya gue nggak sanggup menunggu lagi. Gue harus masuk. Gitu ya, totalnya dia bener sampai ke tempat yang kita harusnya tunggu baru mulai naik. Gitu. Nah, kalau di saham kan karena kita pakai time frame gede, lu nunggu proses itu lama. Seakan-akan itu tidak bekerja. Gitu kan, risk management nggak penting. Gitu ya. Kalau lu ngomong gitu ya, stop loss nggak penting, nggak usah pasang stop loss. Ngapain lu pasang stop loss gitu kan, toh akhirnya nanti naik lagi. Ya kalau naik lagi. Ya kalau nggak naik-naik. Gitu kan, kalau akhirnya delisting. Ya kalau akhirnya naik tapi puluhan tahun kemudian, ngapain juga gitu loh. Uang lu kan udah harusnya lu bisa pakai untuk di tempat lain, bisnisnya mungkin udah ngasilin keuntungan seperti apa gitu kan. Lu akhirnya baru BEP. Buat apa? Gitu ya. Jadi itu modal lu. Kalau misalnya lu mau ke forex maupun ke saham. Ya atau saya katakan gini, modal utama lu menjadi seorang trader. Ya, modal uang. Yes, uangnya berarti harus uang dingin. Oke. Kemudian yang kedua, lu harus punya yang namanya technical analysis. Ya, technical. Jadi lu punya setupnya lah. Lu tahu gitu loh. Oh, gua harus beli di mana? Haltenya di mana? Area kuncinya di mana? Di mana gua harus bereaksi? Bukan setiap saat gua harus bereaksi. Enggak, lu nunggu. Gitu kita nunggu. Coba bayangkan ya, kayak kemarin ya beberapa hari yang lalu lah, kita nunggu loh. Nunggu sampai dia bereaksi di situ baru kita mulai bereaksi juga. Kalau dia nggak di situ, kita nggak bereaksi. Gitu. Teman-teman kayak bayangin kayak seorang sniper lah ya atau penembak jitu itu loh. Ya, kapan dia akan menarik pelatuknya? Pada saat dia udah tahu bahwa oh iya nih sasarannya udah pas, ya semua pengaruh angin segala macam semua udah pas, dia yakin banget nih sasaran kena, baru dia tembak. Sebelumnya dia nggak ngapa-ngapain, bener nggak? Dia cuma duduk diam di situ. Bahkan kabarnya ya, kalau teman-teman nonton film-film sniper tuh, dia kencing di situ, dia di situ. Ya sorry ya, agak jorok ya. Tetapi itu yang harusnya dilakukan oleh seorang trader. Nunggu. Kalau mangsanya belum ada, nggak usah nembak. Itu modal banget. Itu modal banget. Begitu lu ngerti itu semua, makanya lu mau di saham, mau di mana, termasuk di kripto sekalipun, udah nggak tahu pusing. Gitu yang katanya nggak ada fundamentalnya ya, itu nggak pusing udah. Yang penting teknikalnya udah kena. Gitu. Ya, oke?
Itu kurang lebih. Jadi nanti kalau teman-teman udah mulai kayak gitu ya, jadi nggak ada alasan lagi ngomong, oh ini dikendalikan bandar, ini segala macam. Lunya aja nggak becus. Gitu. Ya, saya harus katakan begitu juga udah. Ya, habis udah malas banget ngomongnya, di komennya selalu kayak gitu. Lu nggak bakalan bisa lah kayak gitu. Ya, gue udah pusing tuh dengarnya. Ya, cobain dulu. Oke? Ya, pakai uang kecil, kemudian kita tes. Gitu aja. Ya, artinya uang itu kalau hilang ya udah selesai. Karena kalau lu nggak masuk ke dalamnya, lu nggak akan tahu lingkungannya. Gitu. Yang penting nih minimal ada basisnya. Ya, ada pondasinya lah, ada sedikit basic-basican gitu. Ya, oke. Mayora gimana? Nah, ini kalau makanya kalau teman-teman ikut ke ini ya, tahu teknikalnya, ya dia nggak kemana-mana. Jadi nggak perlu harus ditanyain setiap hari. Dia nggak kemana-mana. Beneran belum kemana-mana. Kita tinggal menunggu doang. Kalau lu udah masuk dari bawah, ini kan sebenarnya dia nge-base gitu kan. Dia nggak kemana-mana. Nah, dia udah nggak kemana-mana. Kita tinggal tunggu dia breakout. Begitu dia breakout, ya sudah kita ikut. Ya memang kita udah dalamnya kan. Ya kan? Nah, lu melakukan cicilan. Nah, lu udah tinggal lihat, oh dia nggak kemana-mana. Sudah, di situ aja kita. Gitu. Karena apa? Pergerakannya itu nggak setiap saat akan jadi kayak gini. Oh, tiba-tiba dung, 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 dung. Enggak kan? Gitu ya. Teman-teman bayangkan setup kita saja. Ya, setup kita misalnya kayak ini naik terus turun ya, dapat supportnya, area kuncinya, dia naik lagi, dia turun lagi ke situ. Ini prosesnya walaupun di time frame 15 menit itu bisa berjam-jam. Gitu kan? Dia bisa berjam-jam, gila kan? Gitu loh. Ya, nah itu baru akhirnya kita beli. Nah, kemudian ini proses apakah langsung begini? Enggak juga. Dia juga bisa pelan-pelan baru naik gitu loh. Gitu. Itu technical. Technical udah pasti begitu. Oh, kalau itu mah pakai itu aja, Pak. Pakai MetaTrader aja. MetaTrader mah nggak bakal dimintain apa-apa. Ya, jadi nanti kalau udah mantep, baru daftar ke broker. Kalau MetaTrader udah download, habis itu udah pakai aja, nggak perlu pakai broker-brokeran. Demonya udah begitu aja. Gitu. Nanti kalau udah mau live, baru kita cari broker. Gitu, ya. Oke. Sejauh ini nggak ada pertanyaan lah ya. Tapi seenggaknya teman-teman nangkep lah ya. Ada isu-isu yang saat ini sedang berkembang, terutama untuk oil. Ya, oil. Nah, oil ini kalau kita bicara oil, udah kemana-mana kan. Tadi saya udah bicara kemana-mana kan. Ya, ini udah hampir 1 jam loh saya ngoceh. Ya, tapi teman-teman minimal dapat ya gambaran besarnya. Oil naik, jadi ada potensi harga-harga komoditas yang berhubungan dengan energi akan naik. Ya, tetapi secara teknikal, teman-teman lihat dulu, oil itu harus breakout. Ya, breakout dan stay di atas. Jadi close di atas breakout-nya. Ya, itu baru kita bisa bilang, oh dia udah mulai change of character. Ya, jadi udah dari turun, udah mulai akan kembali naik lagi. Ya, itu satu secara teknikal. Kedua, Goldman Sachs mengatakan bahwa oil itu kemungkinan besar 2023, 2024 itu akan ada di 80 sampai 100. Ya, 80 sampai 100. Nah, ini makanya balik lagi blessing in the skies buat kita. Kenapa? Karena kita kaya dengan komoditas energi, terutama untuk batubara dan gas. Ya, terutama untuk batubara dan gas. Ya, kalau energi minyak ini terus naik, mungkin saja akan diikuti oleh kenaikan harga batubara. Nah, kalau dia benar-benar 2023-2024 itu stabil di atas, berarti ada peluang harga batubara itu juga akan naik. Ingat, harga pokok produksi perusahaan batubara untuk 1 ton batubara ya kemarin kita hitung berapa ya? 80 sampai 100 US dollar ya per ton ya. Jadi kalau dia udah di atas itu dia sebenarnya udah untung. Ya, dia sebenarnya udah untung. Nah, sekarang kita mau lihat nanti dia akan berkembang seperti apa. Kemudian emas. Oil naik, biasanya akan ada penurunan pada emas karena dianggap ada kegiatan perekonomian. Tetapi masalahnya yang kenaikan dari harga oil ini bukan karena kegiatan perekonomian saja, tetapi adanya pemotongan produksi. Jadi dia memaksa harga oil itu untuk naik. Ya, nah soal nanti ada kegiatan perekonomian apa enggak, ya kita tinggal cek. Ya, karena apa PPKM, ya COVID segala macam udah hampir boleh bilang menjadi isu lama.
Ya, jadi ini sekarang udah menuju ke ya udah di dasar mungkin buat lepas landas ya. Nah, teman-teman tinggal cek ekonomi China. Ekonomi China udah itu aja patokannya. Ekonomi China mulai melesat lagi. Kita lihat kebutuhan untuk energi pasti naik. Ya. Nah, kalau dia naik, itu berarti ada tanda di mana kegiatan perekonomian mulai. Nah, apakah harga emas akan turun? Nanti dulu. Ada satu isu yang mesti teman-teman perhatikan, yaitu isu mengenai negara-negara yang tergabung di BRICS. Ya, Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan. Nah, kalau dia beneran jadi membuat mata uang sendiri, ya, membuat mata uang sendiri seperti euro, maka akan ada pengurangan ketergantungan perdagangan pada US dollar. US dollar akan mulai melemah kembali. Kenapa dia mulai melemah kembali? Karena ya nggak kepake lagi. Ya, jadi ini kertas-kertasnya mulai berserakan di mana-mana, kembali ke negara asalnya. Ya, dia akan dikembalikan gitu loh. Nah, mungkin cadangan devisa juga, kan sekarang cadangan devisa udah banyak yang euro kan. Ya, Indonesia aja belum nggak tahu sih ada nggak ya berapa banyak euro. Nah, apakah nanti akan ada mungkin pakai yuan gitu, siapa tahu gitu kan. Ada cadangan devisa yuan, ya, cadangan devisa ada satu lagi yang dalam bentuk emas. Ya. Nah, untuk membangun mata uang itu, mereka harus punya underlying assets. Underlying assets-nya biasanya itu adalah dalam bentuk emas. Biasanya dalam bentuk emas, ya. Nah, kalau ada pemborongan emas secara besar-besaran di mana sudah terjadi dari 2022 yang lalu, ya, itu diborong loh emas, teman-teman. Saya nggak tahu, teman-teman ikutin nggak? Itu diborong loh. Ya, jadi safe haven itu udah pada itu ya, masukin emas buat ke dalam portofolio mereka, termasuk bank-bank sentral. Ya. Nah, kalau itu diborong, berarti ada peluang emas itu bisa jadi all time high lagi. Nah, kalau emas all time high, karena emas ini kan bukanlah barang yang bisa didaur ulang. Bukan didaur ulang sih. Maksudnya dia bisa recycle dengan cepat. Ya, itu kan butuh berapa ratus tahun yang baru jadi emas kan. Nah, dia bukanlah tambang yang bisa di-recycle. Ya, jadi artinya habis ya habis gitu loh. Ya. Nah, jadi karena itulah ini kalau story ini beneran ya terus menguat, teman-teman lihat saham-saham yang berada di emas. Ya, berada di emas. Ya, berada di batu bara. Jadi ada peluang ada kenaikan lagi nih. Oke. Nah, teman-teman juga cek nanti yang gas gimana. Jadi mungkin ada peluang di energi ini. Ini blessing in the sky kembali untuk Indonesia. Oke. Jadi kalau negara luar nanti krisis, mungkin nanti ada penurunan pada perekonomian mereka. Tapi kalau harga minyaknya begitu tingginya, mereka akan beralih. Ya, beralih ini blessing in the skies-nya ya. Jadi akan beralih, nah balik lagi mereka akan mulai kontrak-kontrak baru lagi untuk batu bara kah, untuk gas kah gitu. Kayak gitu. Ya, jadi mungkin akan balik ke 2022 tapi mungkin tidak seheboh 2022. Ya, kenapa? Karena masih ada undang-undang perubahan iklim ya. Di mana pembangkit listrik batu bara ini harus dimatiin di tahun berapa. Itu masih ada. Gitu ya. Jadi itu yang teman-teman lihat, oke? Itu untuk topik kita hari ini. Nah, saya pikir udah ya. Jadi kurang lebih itu konklusinya ya. Jadi kita nanti ketemu di Kamis. Kita akan lihat saham-sahamnya, teknikal saham-sahamnya seperti apa. Oke? Ya, jadi ini kurang lebih sih sebenarnya dari kita bermain di dua pasar. Ya, minyak ini kita update. Kenapa kita update? Ya karena kita ada di forex kan, kebetulan ada di forex, ada komoditas, sehingga kita bisa, ada apa nih? Nah, kita research. Nah, research ini kita bawa ke saham supaya kena, gitu ya. Kalau kita lihat story-nya seperti itu, berarti kita bisa siap-siap gitu untuk memprice in saham-saham apa saja. Saya pikir itu dulu ya teman-teman untuk hari ini ya. Selamat berbuka untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Kita ketemu lagi nanti di hari Kamis mendatang. Oke, thank you semuanya sudah bergabung. Saya izin pamit ya. Tuhan berkati.